Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bentrokan dua kelompok supporter sepak bola terjadi di sejumlah lokasi di Sleman, Yogyakarta. Seorang supporter luka dan sepeda motor dirusak massa. Sekelompok massa supporter Persis Solo terlibat bentrokan dengan supporter PSIM Yogyakarta di Jalan Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Para pelaku terlibat baku pukul dan saling lempar batu. Peristiwa dipicu selisih paham antara kedua kelompok ketika supporter Persis Solo konvoi menuju Magelang, Jawa Tengah melintas di Yogyakarta. Supporter Solo diduga memprovokasi dengan mendatangi kawasan Tugu Palputih dan menantang supporter PSIM Yogyakarta. Seorang supporter Persis Solo terluka dan sebuah kendaraan roda 2 dirusak massa. Rombongan, biasanya rombongan ya kan. Biasanya demo mahasiswa kan Pak. Mau taunya bukan, kejadian di sana tuh mau masak sini, masak sini. Bentrokan kembali pecah di kawasan Jembatan Layang Jombor, Sleman, Yogyakarta. Kedua kelompok terlibat aksi saling lempar batu. 4 pelaku ditangkap polisi. Sementara ini yang diamankan itu lagi diamankan di kantor untuk identitas dan ininya masih belum diketahui karena baru saja diamankan. Kasus ini dalam penanganan polisi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. 5 rumah di Tanah Laut, Kalimantan Selatan terbakar. Besarnya api membuat puluhan jiwa kehilangan tempat tinggal. Warga Pasir Putih, Pelai Hari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan dikejutkan dengan terbakarnya pemukiman mereka. Api menghabiskan 5 rumah dan 1 rumah rusak ringan. Rumah yang terbakar dihuni 7 kepala keluarga atau 21 jiwa. Dugaan sementara kebakaran akibat arus pendek listrik. Seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah menjadi korban pembunuhan secara mutilasi. Beberapa potongan tubuh korban ditemukan di Sungai Wonoboyo dan 2 lokasi lain dekat tempat wisata. Polisi kembali menemukan potongan tubuh di Sungai Wonoboyo, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kali ini petugas menemukan potongan tubuh bagian dada dan perut. Sementara potongan bagian tubuh ketiga ditemukan di aliran sungai dekat sebuah tempat wisata. Pada kasus ini, identitas pelaku dan korban sudah diketahui. Kita temukan, alhamdulillah sudah ada titik terang tentang pelaku. Kemudian identitas korban juga ini akan kita sinkronkan dengan hasil forensik dari Rumah Sakit Bayangkara. Dan kita sudah punya datanya. Dan kita ini akan kita dalami kembali mengenai motif segala macam. Sebelumnya warga Kalongan, Kabupaten Semarang menemukan potongan tubuh dalam kardus di dekat aliran sungai. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu melaporkan. Gudang sepeda di Kediri, Jawa Timur terbakar. Api merambat hingga ke gudang penyimpanan tepung dan gas LPG. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar gudang sepeda di Jalan Penanggungan, Kota Kediri, Jawa Timur. Banyaknya sepeda serta kencangnya tiupan angin membuat api cepat merambat ke gudang tepung dan LPG di sebelahnya. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Api bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Di Probolinggo, Jawa Timur diduga akibat korsleting listrik, gudang toko handphone di pusat perbelanjaan di Jalan Dr. Sutomo terbakar. Api cepat merambat ke tempat istirahat karyawan di lantai 2. Api diduga akibat korsleting listrik dan menjalar ke gudang. Api bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Akibat remblong, truk bermuatan minyak goreng menabrak 3 mobil dan 1 bus di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah. Sopir truk terluka parah setelah menabrak pohon dan tiang listrik. Truk box pengangkut minyak kemasan ini menabrak pohon dan tiang listrik di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah. Sebelumnya truk menabrak 3 mobil dan 1 bus. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah Solo menuju ke Semarang.
Truk diduga mengalami remblong. Dari olah TKP diduga penyebab kecelakaan akibat rem truk tidak berfungsi. Akibat kejadian ini sopir truk terluka parah. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda 86 Semanggi Padat Merayap. 89 jajaran Puri